Tujuan kegiatan CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Assalamualaikum Us Arfi. Waalaikumsalam Us Ani, moga duduk. Us Apa nih? Maaf nih nggak waktunya Us. Iya, nggak apa-apa, ada apa Us? Kira-kira kalau saya minta waktunya bisa nggak Us? Ngobrol? Iya. Boleh. Kira-kira kapan? Us Arfi kira-kira kemarin kapan ya? Nanti setelah pulang sekolah atau besok, insya Allah bisa. Oh, berarti nanti bisa. Bisa, setelah jam ajar ya? Iya. Tapi nanti siang aja ya Bu ya, biar saya segera pulang. Boleh ya. Oke, berarti nanti siang di mana ya Us enaknya ya? Kita ngobrol di ruang studio aja gimana? Oh iya, biar lebih sepi ya. Iya, betul biar Oke. lebih enak ngobrolnya. Iya. Oke, berarti nanti siang kita di studio jam 1 ya Us ya, habis makan, habis sholat. Baik. Oke, makasih ya Us Arfi. Sama-sama. Sekarang saya mau ngajar dulu ya Us. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Us Ayu. Waalaikumsalam Us. Ya Us, ini saya mau konsultasi berkaitan dengan coaching yang akan saya lakukan nanti siang. Oh, mau coaching Us Iya, Arfi. Us. Untuk nanti siang jam berapa ya Us? Saya sudah membuat janji dengan coach itu setelah jam makan siang Us. Oh, baik. Insya Allah untuk setelah makan siang saya longgar, kebetulan nggak ada acara. Baik Us. Untuk persiapannya ini Us Arfi sudah ready apa saja kalau boleh tahu? Ini Us, saya sudah menyusun waktu, saya juga sudah janjian kesepakatan dengan coaching. Selanjutnya saya juga sudah membaca kembali prinsip coaching dan melihat beberapa video coaching Oke. dengan rekan sama guru. Oh iya, saya rasa itu sudah cukup Us. Alhamdulillah ya, berarti persiapannya Us Arfi sudah lebih dari 50%. Ya. Kita lanjutkan untuk diskusi poin berikutnya untuk persiapannya nanti, karena ini juga rasanya agak dadaan ya, nanti siang. Iya. Terus ya, nanti saat Us Arfi melakukan coaching, Iya. saya akan ikut bersama Us Arfi Iya. untuk melakukan observasi dan juga menyimak kesesuaian coachingnya Us Arfi dengan nanti alurnya Tirta, penggunaan pertanyaan berbobot, cara menyimaknya Us Arfi, Iya. dan respon dari coachingnya. Tapi jangan lupa ya pakai prinsip coaching Us Arfi. Baik. Oke. Terus sebelum coaching nanti ini saya mau tanya lagi kaitannya dengan kompetensi coaching yang akan nanti dikembangkan Us Arfi, kira-kira apa kok diminta untuk jadi coach kemudian coaching mendadak orang siap Iya. itu. Jadi yang ingin saya kembangkan dari proses coaching nanti jelas saya ingin mengembangkan kompetensi inti dari coaching itu, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot seperti itu. Berarti Us Arfi ingin mengembangkan tiga kompetensi itu ya. Ya. Tapi gini, alangkah lebih baiknya nanti kita fokus di salah satu dulu untuk Gitu, pelaksanaan ya. hari ini. Nah, kalau salah satu aspek dari tiga itu tadi Ya. yang akan Us Arfi prioritaskan yang mana? Kalau menurut saya mungkin yang ini dulu, yang kehadiran penuh. Oke, kehadiran penuh. Iya. Kalau menurut Us Arfi, kehadiran penuh itu lebih penting dari yang lain seperti itu. Ya sebenarnya penting semua sih Gusti. Oke. Mungkin prioritasnya nanti di itu dulu mungkin ya. Baik, yang pokok satu ya kehadiran penuh, karena di kehadiran penuh mungkin nanti di dalamnya sudah ada mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nanti supaya persiapannya matang ya Us Arfi. Iya. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai dalam proses coaching itu apa? Yang jelas dalam proses coaching nanti saya berharap coach saya itu nanti dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri seperti itu berdasarkan alur Tirta yang akan saya
sampaikan nanti seperti itu Us. Bagus sekali Ustafi. Ini saya berharap semoga coachingnya siang nanti meskipun persiapannya agak mepet gitu ya Us ya, mendapatkan solusi dari permasalahan coachingnya itu tadi. Banyak ya Us ya. Insya Allah nih Us. Jadi sekarang Ustafi nanti silahkan melanjutkan persiapannya, dan nanti setelah melakukan coaching kita juga perlu ngobrol lagi ya Us ya, untuk Siap. dari hasil coachingnya bagaimana gitu Us. Terima kasih ya Us Ayu. Masih mau diskusi di sini nggak apa-apa loh. Lanjutkan tugas saya dulu. Oke, semangat ya Ustafi. Misi Oke, Us. monggo. Gimana Us, senangnya di mana ya? Di sini aja Us. Oh iya, di sini kan kosong. Iya. Mari. Iya. Selesai sholat ya. Iya. Tadi Us Afi nunggu lama nggak ya? Enggak, saya juga habis nungguin anak piket yang baru piket kemudian nunggu dijemput. Alhamdulillah kalau nggak lama, jadi sama. Ini kan baru lebih dikit lah, jam 1 lebih 1 menit. Enggak apa-apa. Oke, Us Ani katanya mau cerita, silakan diceritakan apa yang menjadi permasalahan Us Ani yang mengajar seperti itu. Jadi gini Us, apa itu sebenarnya saya pengen bercerita tentang murid-murid saya di kelas sih Us. Karena saya akhir-akhir ini merasa murid-murid saya itu kayak gimana ya, kurang antusias saat mengikuti pelajaran saya. Seperti itu. Iya. Berarti Us Ani itu kepikiran karena selama Us Ani ngajar di kelas terlihat murid-murid kurang antusias seperti itu ya. Terus apa yang Us Ani inginkan dari apa yang mau kita obrolkan sekarang? Saya pengennya nanti setelah saya ngobrol sama Mas Alfi itu saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya yang saya hadapi terus. Jadi semoga setelah pertemuan ini saya bisa menemukan solusinya. Baiklah Us Ani, setelah saya menyimak apa yang diceritakan Us Ani tadi, menurut Us Ani hal yang membuat murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran itu apa kalau menurut Us Ani? Kalau saya ingat-ingat sepertinya anak-anak kurang antusias tuh kayaknya itu deh Us. Pembelajaran saya itu masih monoton gitu ya. Kemudian kayak kurang asik, kurang menarik, jadi kurang bervariasi juga. Mungkin saya kurang memperhatikan kebutuhannya anak-anak seperti itu. Dan setelah saya perhatikan, setelah saya sadari itu, mereka pengumpulan tugasnya juga baru 50%. Jadi begitu ya Us. Baik, saya yakin Us Ani pasti pernah menjumpai anak-anak yang kalau di kelas itu belajarnya antusias. Itu kira-kira apa saja yang membuat anak-anak di kelas itu belajarnya bisa antusias? Menurut saya sih tadi dengan seharusnya dengan saya memperhatikan kebutuhan belajar anak-anak. Jadi mungkin dengan seperti itu, dengan memperhatikan kebutuhan belajar, nanti pembelajaran saya bisa lebih asik karena itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak. Kayaknya seperti itu. Baik, berarti Us Ani ingin biasanya kalau anak-anak semangat belajar itu kalau pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan mereka seperti itu ya. Berarti seperti Merdeka Belajar ya Us Ani ya. Lalu menurut pendapat Us Ani, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asyik dan tidak bosan saat belajar di kelas? Mungkin ini ya Us, pembelajaran yang berpusat pada murid kali ya Us ya. Dan mungkin juga nanti saya bisa mencoba pembelajaran lebih asik itu dengan memainkan beberapa game, memberikan ice breaking juga, dan yang terutama tadi kebutuhan murid harus saya identifikasi dulu gitu ya Us ya. Kayaknya itu. Idenya bagus sekali Us Ani. Saya sangat setuju dengan apa yang menjadi idenya Us Ani. Lalu mengenai tugas atau proyek atau pekerjaan rumahnya murid ini, dalam memberikannya apa penyebabnya sehingga kok yang mengumpulkan ini hanya sekitar tadi Us Ani
bilang sekitar 50% saja yang mengumpulkan. Tugasnya bentuknya seperti apa selama ini? Selama ini saya cuman ini sih memberikan tugas yang ada di buku siswa kayak gitu aja, atau misal buku yang ada di perpus gitu aja. Saya kurang mengeksplor lebih lagi kayaknya seperti itu. Oh seperti itu. Sekarang Ibu Usani menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan itu, dan yang buku yang dibagikan ke siswa itu, menurut Usani apakah ada sumber belajar lain selain buku itu, buku teks dari perpus sama buku yang ada di siswa? Sebenarnya banyak sih ya usia. Mungkin saya lain kali bisa ngambil dari YouTube atau mungkin dari artikel, dari jurnal ilmiah. Bisa? Oh iya kan, sosmed juga bisa ya usia. Bisa sekali. Misalnya reels IG, TikTok. Oh iya kak, saya lupa ya usia. Oh iya. Kan anak-anak suka megang TikTok sama IG ya. Iya itu. Betul sekali Usani. Saya yakin jika Usani menggunakan sumber-sumber belajar yang lain selain buku teks, kemudian selain buku teks yang ada di perpus maupun buku pegangan murid, insya Allah murid-murid akan lebih antusias belajar di kelas, termasuk juga dalam pengumpulan tugas. Sekarang apa rencana Usani untuk menyelesaikan permasalahan ini? Apa ya Us? Apa ya? Kira-kira strateginya apa? Mungkin hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya ini dulu merancang pembelajaran, dan di situ nanti saya akan mengidentifikasi dulu kebutuhan belajar muridnya apa, kemudian saya akan memberikan diferensiasi pembelajaran. Kemudian tadi seperti yang awal mungkin bisa ditambah dengan ice breaking, games, dan lainnya. Bagus sekali rencana yang akan Usani laksanakan. Ya mudah-mudahan rencana itu bisa terlaksana dengan baik. Kira-kira ya, ada teman nggak yang bisa membantu untuk merealisasikan rencananya Usani? Kayaknya Us Arfi deh yang akan saya mintain bantuan. Bisa nggak Us? Insya Allah senang sekali Usani kalau saya bisa membantu untuk merealisasikan rencana dari Usani. Kira-kira selain saya, misalkan nanti kalau pas saya nggak ada, kira-kira ada lagi nggak yang dapat membantu untuk mengingatkan atau mungkin untuk diajak sharing dengan Usani? Kayaknya saya nanti mau minta tolong Us Ayu aja deh. Kan Us Ayu tuh kayaknya lebih care ke saya deh Bu. Seperti itu. Iya. Bagus, baik. Semoga nanti rekan-rekan Usani, termasuk insya Allah Kak Sadi di kesempatan juga ya, bisa membantu untuk merealisasikan rencana dari Usani. Sekarang kira-kira rencana Usani itu akan dimulai kapan? Insya Allah secepatnya Us. Karena ini sebenarnya saya juga banyak tugas, Ya. tapi saya akan berusaha memulai merancang itu insya Allah pekan depan. Ininya sedikit demi sedikit tapi pasti Us. Oke, nggak apa-apa. Selama 1 minggu ini sebelum nanti Usani merealisasikan itu, bagaimana biar Usani nanti kita sama-sama tahu progres yang Usani lakukan? Sepertinya kayaknya enaknya apa ya Us? Oh iya, saya akan buat timeline kayaknya ya Us. Saya akan menceklis dulu, membuat rencana pembelajaran centang gitu ya. Oke, bagus sekali. Terus mengidentifikasi kebutuhan belajar centang gitu kali ini ya Us ya. Nah gitu kayak saya akan membuat checklist ya. Detail sekali yang dilakukan oleh Usani. Gini Usani berarti sudah membuat timeline, merencanakan timeline, kemudian meminta bantuan tadi rekan untuk mengingatkan. Usani harus semangat ini untuk melaksanakan rencana dari apa yang mau Usani lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Berikutnya ini Usani, komitmennya Usani terhadap rencana ini bagaimana? Bismillah ya Us ya. Bismillah. Insya Allah saya akan lebih serius lagi. Insya Allah saya akan lebih berkomitmen lagi dalam hal merencanakan pembelajaran seperti yang tadi saya sebutkan. Mungkin dengan menceklis itu saya akan lebih semangat untuk melakukan deadline selanjutnya seperti itu. Oke, Pak, dalam pembelajaran bagaimana?
bersama Kalau di pembelajaran, insya Allah saya akan tadi membuat pembelajaran yang asik, kemudian tidak monoton, dengan cara tadi membuat pembelajaran berdiferensiasi, baik. dan Untuk sumber belajar sumber belajarnya insya Allah akan lebih bervariatif lagi, bisa dari YouTube, IG, dan lain sebagainya. luar biasa sekali yang akan direncanakan Ustani dengan komitmennya. Saya sangat mendukung apa yang akan dilakukan Ustani. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Seperti itu ya Ustani. Terima kasih ya Usia sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Ustani, kita sama-sama saling berbagi ya. Kalau misalnya kita ada permasalahan, mungkin nanti dengan waktu saya juga akan bertanya pada Ustani seperti itu. Ya, terima kasih ya Us Arfi. Sama-sama Ustani. Semangat ya. Iya Us, karena saya sudah mendapatkan solusi, saya izin pamit dulu ya Us ya. Soalnya saya Masih ada apa? iya. Ya semua tadi coachingnya seperti yang kita sudah lakukan bersama ya tadi bersama coaching dan juga di sana. Menurut Us Arfi untuk proses coachingnya apakah sudah berjalan dengan baik? Ya, alhamdulillah tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar, Us. Oke. Terus tadi kan Us Arfi juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach gitu ya. Saya juga sampai sekarang mau tanya ke Us Arfi ganti gitu ya. Jadi tadi Us Arfi sudah dapat apa saja saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik. Jadi ketika saya melakukan proses coaching tadi, saya sudah melakukannya dengan alur tertarus dari tujuan, kemudian identifikasi masalah dari coaching, kemudian rencana aksinya apa, dan juga tanggung jawabnya seperti itu. Oke. Jadi untuk hal itu tadi Us Arfi juga sudah membantu coaching menemukan solusinya ya. Oke. Berarti poin dari coaching itu kan coaching punya masalah, coaching bisa mengidentifikasi, coaching bisa menemukan solusinya. Ya. Jadi tadi saya anggap Us Arfi sudah berhasil dalam melaksanakan coachingnya. Selamat kepada Us Arfi. Ini mungkin coaching yang kesekian, tetapi memang kita masih kadang gugup, kadang deg-degan ya Us ya. Oke, untuk itu nanti saya tetap perlu menyampaikan apa yang tadi hasil supervisi saya. Karena ini memang penting Us nanti untuk kedepannya supaya yang mungkin saya mungkin ketika melakukan coaching ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita. Gitu ya. Yang pertama dari catatan saya ini dari apa yang saya lihat dan dari apa yang saya dengar. Jadi saya tidak ingin berasumsi, saya sampaikan aja catatannya. Yang pertama, tadi Us Arfi sudah melakukan coaching dengan alur tirta yang menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalahnya. Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, coachingnya sudah bisa menyampaikan masalahnya apa sih sebenarnya gitu. Kemudian pertanyaannya Us Arfi lagi juga muncul sehingga memunculkan aksi dari coachingnya untuk saya harus ngapain dari masalah itu. Jadi menyampaikan rencana aksi dari pertanyaan yang Us Arfi sampaikan. Yang keempat, tadi juga Us Arfi sudah memandu dengan pertanyaan sehingga coach itu sudah berhasil menemukan tanggung jawabnya dia. Jadi nanti dia akan melaksanakan sebuah rencana dan ini tanggung jawabnya sebesar apa, pemantauannya nanti akan bagaimana, kan tadi dengan diskusikan itu luar biasa sekali. Terima kasih loh, Ayu. Sama-sama saya tadi tuh malah dengarnya ya coachingnya ya gitu. Dan kemudian pengamatan saya tadi juga Us Arfi sudah melaksanakan saya menyebutnya presensi kehadiran penuh, yaitu tidak menggunakan alat komunikasi selama coaching. Kemudian yang berikutnya tadi juga di awal kan Us Arfi juga tanya kepada coaching, ini kita enaknya duduk di mana ya? Nah itu kan berarti Us Arfi juga mengedepankan kenyamanan. Kemudian selain itu saya tadi melihat ekspresi muka Us Arfi, melihat ekspresi mukanya coaching, ternyata itu juga menunjukkan mendengarkan secara aktif, mendengarkan dengan penuh rasa. Ya, kemudian dari apa yang didengar itu muncul pertanyaan-pertanyaan yang
benar-benar menggali dan menghadirkan solusi. Iya. Mas Ayu, Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan untuk kedepannya, berdasarkan coaching yang baru saja tadi dilakukan, sebenarnya kompetensi apa lagi sih yang ingin terus dikembangkan? dalam melakukan coaching yang jelas tadi kalau Us Ayu, kan kalau memang jam terbang itu penting ya. Otomatis saya ingin ya lebih kedepannya dalam proses coaching itu lebih fasih lagi dalam menjalankan alur tirta seperti itu. Jadi setiap langkah-langkahnya itu semuanya dengan baik seperti itu. Termasuk juga prinsip-prinsip coaching juga akan saya terapkan. Penting juga, ya. Pokoknya memang itu ya, alur tirta, prinsipnya coaching nggak ditinggalkan. Saya cuma bisa matur semangat terus untuk Arfi. Intinya permasalahan di sekolah memang akan selalu ada. Maka dari itu kita memang harus siap ketika ada teman yang terus minta tolong dong, apa yang bisa kita bantu, seperti itu. Sedikit sumbangsi dari kita mungkin bisa meringankan beban orang lain gitu ya. Terima kasih Us Ayu. Sama-sama. Oke, permisi Us Ayu. Iya, terima Bisa kasih melanjutkan banyak kegiatan lagi. untuk Terima kesempatan hari kasih ini. untuk kesempatan hari ini.